Ini red Vietnam itu kalau telat panen, coba kita lihat ya. Nah ini contohnya, ini telat panen. Jumpa lagi di channel Dalam Agropark. Pagi menjelang siang ini ya, saya mau cerita tentang bagaimana cara kami melakukan pengendalian ranting-ranting ya, atau bisa dibilang pruning pasca panen. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk, itu tanamannya terlalu rapat nanti gimana, nanti apa nggak tabrakan dan macam-macam. Nah ini adalah kuncinya ya. Jadi saat selesai panen di tanaman ini langsung dilakukan pemangkasan full, jadi untuk pengendalian tabrakan tadi ya. Nah ini teman-teman bisa lihat sebelah sini, ini sudah saya lakukan pemangkasan beberapa hari yang lalu. Ini udah terlihat kering ya. Jadi yang arah-arah ke sini ini kan cuma 3 meter ini. Nah yang arah ke sini kita lakukan pangkas, yang atas juga kita pangkas. Ini udah mulai turbus lagi. Nah seperti ini aja. Jadi perlakuannya memang harus dipangkas. Selesai panen pangkas, terus nanti pangkas lagi ya. Seperti ini yang ke atas juga kita lakukan pemangkasan. Ini kita pangkas. Jadi tidak ada cara lain kecuali memang harus dipruning. Karena tanaman ini jaraknya jarak rendah. Solusinya ya wes tetap dipruning. Ini ya. Nah itu kita lakukan pemotongan. Ini pemotongan yang ke atas, yang ke samping. Wah. Oke. Ini juga, ini nempel kan. Nah ini nempel contohnya. Nah, ini harus dilakukan pangkas ya. Ini kita lihat sebelah sini, coba praktek langsung. Jadi ini seperti ini saya lakukan pangkas. Ini yang ke atas tak pangkasi. Kalau nggak gini ya itu tadi benar, jaraknya terlalu rapat. Memang metode yang saya pakai adalah metode jarak rapat. Mau tidak mau ya harus dikendalikan seperti ini. Nah ini ya, nah, udah ada gambaran ya. Nah ini seperti ini. Jadi tetap jaraknya nanti tetap terkendali, terkondisikan. Nah ini yang atas juga, aduh ini banget. Ini harusnya pakai gunting yang panjang, itu tidak bawa ya. Nah ini wah ini jatuh ini buahnya. Ini sisa red Vietnam ini sampai. Ini red Vietnam itu kalau telat panen, coba kita lihat ya. Nah ini contohnya, ini telat panen, dia buahnya seperti ini. Coba kita lihat dalamnya ya, kita mumpung ada red Vietnam jatuh ini, buahnya seperti ini ya. Ini tuh sekalian kita perlihatkan kalau teman-teman penasaran sama red Vietnam. Ini ada busuk-busuknya, tak buang dulu. Saya panen paling besar sempat masuk 1 on ini, 1 kilo. Bijinya seperti ini ya. Nah ini aduh, oke. Terus buahnya warnanya dia tidak kuning kayak Mickey ya, dia cenderung pucat. Nah ini aligator cenderung, aligator Mickey red V cenderung pucat, dan buahnya itu kayak gini ya, kayak ada kayak tepung-tepung gitu loh. Jadi bukan buah yang mentega, bukan. Ini kayak tepung ini, jadi kayak ubi. Makanya saya bilang kalau ditanya orang rasanya kayak apa, kayak ubi rebus. Nah, ini kayak ubi rebus ya. Jadi kayak ubi. Tapi kalau rasa ya itu tadi, coba kita icip ya. Ini dari Vietnam jatuhan, rasanya kayak belum matang, pahit. Terus kalau udah matang kayak ubi rebus, wes. Kayak ubi rebus. Terus ngono lah ya.
Jadi kita review alpukat respi kejatuhan ini, nggak apa-apa, dicoba ini. Bukan makan kambing aja lah ini lah. Rasanya kayak direbus. Enak. Kalau dibikin jus enak dia, tapi kalau dikonsumsi kayak gini langsung, saya angkat tangan saya. Tapi ya itu tadi, saya sebagai petani, karena memang permintaan pasar ya ada gitu loh. Pasar kan butuh alpukat yang dagingnya tebal, terus harganya murah. Ya ini solusinya ini. Jadi kan memang kita petani yang menyesuaikan pasar. Karena itu tadi selera orang kan beda-beda. Mungkin saya merasakan ini nggak cocok, tapi orang lain cocok. Jadi ya fleksibel ya. Jadi kalau masalah rasa jangan ditanya. Setiap lidah orang itu beda-beda. Nah ini kita lanjut pruning ya. Nah ini sudah ke atas, kita potong. Kita potong lagi deh. Ini panas lagi. Aduh, ini harusnya pakai gunting yang tinggi itu kok. Kalau ini ya rada agak apa namanya itu, susah. Tapi ya demi kalian tak usahakan lah. Demi kalian tak usahakan cara pangkas. Oke. Coba kita lihat dulu ya. Ya, atas itu masih 1, 2 beberapa. Nanti kita habiskan. Nah, sekarang yang samping sebelah sini. Ini yang tabrakan ini dulu. Selesaikan. Nah, yang nabrak-nabrak kita selesaikan. Oke, yang ini naik ke atas juga kita tambahin lagi potongnya. Oke, ini masih ada yang nabrak-nabrak lagi deh. Nah, dah cukup kayaknya ini. Coba sebelah sini bang. Nah ini ya, seperti ini ya. Oke, ini hasil penampakannya. Jadi walaupun 3 meter tetap ada jeda. Ini juga dibersihkan. Jadi intinya teman-teman kalau mau nanam jarak rapat itu bisa, asal seperti ini ya. Habis panen dipangkas, habis panen dipangkas. Nah ini contohnya yang ke atas tuh, itu juga harus dipangkas. Nah ada satu lagi ya, ini ada PR. Ada PR. Monggo nanti ada, kalau yang ada yang tahu ini kenapa ya ini. Kalau analisa saya sih gara-gara jamur ini sih analisa saya. Karena ini tanaman sudah 1 bulan lebih nggak saya spray, terus saat ini musim hujan. Jadi analisa saya ini adalah kena lingkungan ini mungkin sudah ada jamur, ini kena jamur. Nanti coba saya aplikasikan obat jamur untuk mengendalikan ini. Oke, udah berapa menit bang? Wah baru 8 menit ternyata. Saya pikir sudah 20 menit, ternyata udah 8 menit. Nah ini yang sudah saya pangkas ya, ini sudah saya pangkas seperti ini, sudah saya pangkas. Itu ada buah Red Vietnam 1 belum kepanen. Ini juga sudah, tinggal tingginya aja belum. Itu tingginya harus dikurangi karena itu kalau enggak nanti ketinggian. Kurangi juga nanti ya pakai gunting yang besar juga. Nah ini juga ada tanaman liar ini untuk sayur. Nah ini yang sudah saya pruning total seperti ini. Jadi udah ada gambaran ya teman-teman, kalau mau nanam jarak rapat tetap bisa. Yang penting dikendalikan, habis panen dipangkas, habis panen dipangkas. Inilah salah satu kelebihan dari alpukat. Jadi tanaman ini harus nurut sama kita ya. Jadi kalau lahannya pengen dirapatkan ya kita pangkas. Kalau lahannya bisa ditanemin yang ukuran lebar 55 atau 5x6 nggak usah dipangkas, is oke lah. Kalau ini wajib dipangkas, kalau nggak nanti udah kayak bertabrakan. Jadi kalau ada pertanyaan jarak rapat apa enggak saling bertabrakan, jawabannya iya. Tapi kan kita punya solusi, dipangkas. Oke ya, mungkin itu aja cerita saya hari ini. Ini tadi cara saya mengendalikan tanaman alpukat yang saling bertabrakan, dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.